Memasuki pekan kelima, perang antara militer Israel melawan pejuang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Israel tetap melancarkan serangan bom ke sejumlah permukiman dan kamp pengungsian di Gaza. Jumlah warga Palestina yang tewas kini tembus lebih dari 11.000 orang. Militer Israel merilis video peledakan terowongan yang diklaim dijadikan tempat pelatihan kelompok pejuang Hamas di Gaza Utara. Militer Israel juga menunjukkan beberapa alat yang disebut digunakan oleh para pejuang Hamas. Selain dengan bahan peledak, tentara Israel juga menggunakan alat berat untuk menghancurkan terowongan Hamas agar tidak bisa digunakan kembali. Selain melancarkan serangan darat ke basis-basis kelompok Hamas, militer Israel juga kembali memborbardir sejumlah lokasi di Gaza. Selasa lalu misalnya, militer Israel kembali melancarkan serangan ke kamp Jabalia di Gaza Utara. Puluhan anak-anak dan bayi menjadi korban akibat serangan ini. Pada hari yang sama, militer Israel juga melancarkan serangan bom ke kawasan Deir al-Balah di pusat kota Gaza. Belum diketahui berapa jumlah korban tewas akibat serangan di kamp Jabalia dan kawasan Deir al-Balah. Hingga Jumat kemarin, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 10.000 orang di jalur Gaza. Dari jumlah ini sekitar 4.000 diantaranya merupakan anak-anak. Selain itu, lebih dari 2.300 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, serangan roket terhadap pasukan Israel Rabu lalu dilancarkan kelompok pejuang Hizbullah dari Lebanon bagian selatan. Pihak Hizbullah mengklaim serangan balasan ini telah menimbulkan korban jiwa pada pasukan Israel. Menurut pihak Hizbullah, serangan roket ini merupakan bagian dari pembalasan atas tindakan militer Israel yang menargetkan ambulans di Lebanon. Sementara itu, sejak Rabu lalu, banyak warga Palestina, di mana banyak diantaranya wanita dan anak-anak, melarikan diri dari Gaza Utara. Para warga ini mengabaikan perintah militer Israel yang hanya memberi waktu selama 4 jam untuk bergerak ke arah selatan. Ribuan orang berjalan menyusuri jalan raya utama Salahuddin di Gaza dengan hanya membawa barang yang bisa mereka bawa. Di tengah kian memburuknya situasi Gaza, dilaporkan sebanyak 88 staf UNRWA atau Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza dalam sebulan terakhir. Jumlah ini menjadi jumlah tertinggi dalam catatan PBB dibandingkan konflik negara yang pernah ada. UNRWA mempekerjakan sekitar 13.000 staf di jalur Gaza. Sementara itu, mensikapi banyaknya wartawan dan pekerja media yang dibunuh tentara Israel selama berlangsung perang di Gaza, sejumlah wartawan yang berasal dari organisasi Sindikat Jurnalis Palestina berunjuk rasa di Ramallah, tepi barat. Dari data yang dikumpulkan, sedikitnya 32 jurnalis dan 11 pekerja media di Palestina dibunuh pasukan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Menurut pemimpin aksi, Nasser Abu Bakar, pembunuhan terhadap para jurnalis yang meliput kondisi di Gaza merupakan aksi yang disengaja oleh pasukan Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan jalur Gaza yang terus dibombardir oleh Israel telah menjadi kuburan bagi anak-anak. Tingginya jumlah warga sipil yang terbunuh menunjukkan kesalahan besar Israel. Guterres bahkan menyebut krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza lebih dari sekedar mimpi buruk. The nightmare in Gaza is more than a humanitarian crisis. It is a crisis of humanity. The intensifying conflict is shaking the world, rattling the region, and most tragically, destroying so many innocent lives. Ground operations by the Israel Defense Forces and continued bombardment are hitting civilians, hospitals, refugee camps, mosques, church, and UN facilities, including shelters. No one is safe. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day.
More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.